Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyyat fi jami'il awqat ala asyrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana azkat tahiyyat fi jami'il khatarati wal lahadhat amma ba'd. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini kita masih diberikan keleluasaan aktivitas, keleluasaan umur kita sehingga kita bisa melalui kemarin pada bulan Ramadan hingga saat ini bulan Dzul Hijjah, Pak ya. Dzul Hijjah, kemarin seharusnya bulan Dzul Qa'dah ada kegiatan rutin pengajian, tetapi saya kebetulan ada acara rapat dengan Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas, maka saya pada hari itu menyatakan untuk udzur ataupun izin di dalam pelaksanaan pengajian ini. Namun demikian kita tidak pernah putus asa di dalam mengasah ilmu, meskipun sedikit ilmu pengetahuan yang kita terima, tetapi kalaupun itu bisa terlaksana dengan baik, maka insya Allah amal perbuatan kita akan semakin baik dan berkualitas. Kemarin pada bulan Ramadan kita mungkin di antara sesama kita memiliki satu kesalahan dan kekurangan, mohon berkenan dengan segala hormat saya juga menyatakan minal aidina wal faizin wal makbulin, mohon dimaafkan segala kesalahan baik lahir maupun batin. Semoga ke depan kita tidak memiliki kesalahan yang berarti di antara sesama kita. Meneruskan kajian yang lalu, pada dasarnya ada tiga bentuk kegiatan yang itu bisa menggagalkan keimanan kita sebagai seorang muslim. Dalam bahasa kitabnya adalah ar-riddah. Bisa menggagalkan kita atau menggugurkan kita sebagai seorang mukmin yang kemudian kegagalan-kegagalan itu faktor-faktor penyebabnya itu banyak sekali, di antaranya adalah i'tiqadat. Keyakinan-keyakinan kita yang tidak perlu, kemarin sudah kita sampaikan. Pada hari ini ada beberapa hal, yaitu terkait masalah af'al. Af'al itu adalah aktivitas ataupun perbuatan kita yang berbentuk fisik. Itu juga bisa menggagalkan kita sebagai seorang muslim beriman, sebagai seorang mukmin yang bermuslim, bisa menggagalkan gara-gara aktivitas yang bersifat fisik. Apa itu aktivitas berupa fisik? Di sini disebut wal qismus tsani. Adapun yang bagian kedua yaitu adalah al-af'al. Al-af'al itu adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat fisik. Bisa juga kaki kita, bisa juga telinga kita, bisa juga mata kita, bisa juga tangan kita, bisa juga hal-hal yang lain yang berupa fisik kita, bisa menggagalkan kita di dalam menjadi seorang mukmin yang muslim dan sekaligus seorang muslim yang mukmin. Apa itu? Salah satu contoh di antaranya adalah kasujudin li sonamin au syamsin au makhlukin akhar. Pengarang kitab ini menyatakan bahwa kegiatan fisik yang bisa menggagalkan kita, keimanan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, itu adalah aktivitas berupa fisik, yaitu sujud. Sujud kita lisonamin kepada berhala.
Sonam itu di dalam banyak redaksi bahasa Arab, ada yang menyatakan sonam itu berhala, ada yang menyatakan wasan itu berhala. Dua kalimat yang artinya sama-sama berhala, tetapi penempatannya, konstruksi pembentukannya akan berbeda-beda. Dalam kaitan ini maka kemudian saya ingin mengutip apa yang disampaikan, dipaparkan oleh Fadilatul Syekh Imam Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di situ menyebutkan bahwa beliau menukil daripada keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan juga keterangan dalam kitab Al-Misbah, yaitu dari Ibnu Faris, yang menyatakan bahwa kalau seandainya kata wasan itu adalah berhala, tetapi berhala wasan itu adalah bentuknya dari berupa hajar, berupa bebatuan maupun khosyab, maupun berupa tetumbuhan fosil yang kemudian menjadi sesembahan, baik berupa bebatuan maupun yang berupa pepohonan yang kemudian kita sembah, dijadikan sesembahan, itu adalah namanya wasan. Itu keterangan yang diambil dari, diriwatkan oleh Ibnu Abbas yang kemudian dikutip oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani di dalam syarahnya kitab Sulamut Taufik ini. Perbedaannya kalau sonam apa? Kalau wasan adalah berhala yang terdiri dari pembentukan hajar ataupun benda-benda yang tidak bisa diproses oleh alami oleh manusia. Tetapi kalau as-sonam ini adalah pembentukan berhala yang ada proses kimiawi yang dibentuk dari dasar oleh manusia, yaitu berupa makdaniyah, itu berupa hasil tambang, ada berupa emas, ada perak, ada kemudian timah, yang kemudian dibentuk menjadi sebuah berhala. Itu namanya sonam. Baik kita mencoba untuk sujud kepada wasan yang berupa tadi, berupa tetumbuhan maupun berupa kekayu-kayuan maupun berupa bebatuan yang kemudian membentuk sebuah berhala. Kalau di Mekah berarti yang paling banyak adalah saat zaman itu adalah berarti wasan, karena itu berupa bebatuan-bebatuan yang dibentuk untuk jadikan sesembahan. Itu namanya wasan. Baik wasan maupun sonam yang dikreasi oleh manusia berbentuk sesuatu tertentu yang kemudian disembah, itu namanya sonam. Itu menyembah itu tidak boleh. Itu juga sesuatu aktivitas yang juga merusak keimanan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Jadi ada dua bentuk itu, dari sisi kitab Al-Misbah maupun yang diketerangan dari Ibnu Abbas yang kemudian dinukil oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi, dari ulama Nusantara, dari Banten yang kemudian dikenal luas menjadi ulama internasional. Apa kemudian itu saja? Di sini juga baik menyembah kepada wasan maupun sonam dan kemudian menyembah memberhalakan matahari maupun memberhalakan makhluk jenis apapun itu bentuk daripada kemurtadan yang bisa merusak keimanan kita, bentuk yang berupa fisik. Maksud saya bagaimana? Kalau menyembah sesuatu kemudian kita meyakini bahwa yang kita sembah itu adalah Tuhan kita, atau kemudian hati dan pikiran kita dan roh kita ilsokkan, kita tempelkan, kita hubungkan dengan sesuatu yang berupa makhluk, itu namanya sesembahan. Maka itu tidak diperbolehkan dan itu akan bisa merusak keimanan kita. Apakah di dalam praktek kehidupan ada? Banyak sekali kehidupan-kehidupan seperti ini. Misalkan contohnya, seseorang anak buah kemudian mengidolakan atasannya sampai kemudian benar-benar ingin mendapatkan promosi jabatan tertentu, dia melakukan berbagai macam tertentu dengan aktivitas tertentu sehingga seperti seolah-olah menyembah atasannya. Itu artinya apa? Hatinya, pikirannya kemudian disangkut pautkan kepada makhluk, maka itu akan merusak keimanan kita. Karena menta'alluqkan atau mengkaitkan hubungan roh kita
yang paling utama dan paling penting yang tidak pernah habis dimakan zaman maupun waktu ketika kita menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hati kita hubungkan kepada selain daripada Allah, maka itu merupakan salah satu bentuk potensial untuk kemurtatan kita, kemurtatan seorang mukmin, kemurtatan seorang muslim akan menjadi terjadi, dan itu akan membatalkan dan menggugurkan keimanannya. Mudah-mudahan kita di antara semuanya kita akan selalu terjaga mulai hari ini dan mulai masa depan, dan keluarga kita dan keturunan kita semuanya, handai tulan kita untuk bisa konsisten di dalam menunjukkan hati kita, menghubungkan hati kita kepada zat yang maha abadi, zat yang maha abadi yang patut untuk kita sembah secara bersama-sama. Itu yang bentuk aktivitas fisik. Kemudian apa bentuk yang kemudian yang lainnya selain akidah, selain i'tiqadat, selain aktivitas fisik ada. Kalau di sini malah jauh lebih banyak aktivitas-aktivitas yang berupa akwal. Akwal itu apa? Diksi-diksi yang kita sampaikan, ucapan-ucapan yang kita sampaikan, ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan, apalagi pada zaman medsos sekarang ini, bukan hanya ungkapan tetapi jari kita bisa membuat satu redaksi-redaksi yang justru menyinyir, dan itu berpotensi kita untuk keluar dari agama kita. Ini dalam konteks ini mudah-mudahan kita bisa selamat masalah-masalah seperti itu untuk kaitan masalah yang akwal tadi. Akwal apa? Akwal banyak sekali. Wal qismus salisu, adapun yang jenis yang ketiga yang berupa redaksi ungkapan kata-kata yang bisa berpotensi untuk menggugurkan keimanan kita banyak sekali. Di antaranya akwal adalah wahya kasiratun jiddan la tanhasiru minha. Di sini disebutkan karena terlalu banyaknya maka tidak bisa diungkapkan satu persatu. Di sini disebut redaksinya adalah akwal. Akwal ini sebagaimana tempo hari saya sampaikan, bentuk jamaknya, bentuk dari kata-katanya ini menunjukkan jamak. Jamak itu menunjukkan redaksi yang banyak, lebih daripada 10, namanya jamak. Jamak taksir dibagi menjadi 2. Akwal itu adalah jamak taksir, af'ilatun af'ulu summa fi'lah summata af'alu jumu'ukillah. Af'al di sini adalah akwal. Jadi redaksi yang menunjukkan redaksi af'alun, ini akwalun, ini menunjukkan jamak taksir, yang menunjukkan jamak taksir itu ada jamak killah, ada jamak kasroh. Kalau redaksinya 1 sampai 10, maka itu jamak killah. Kalau redaksinya dari 1 sampai tidak terhingga, itu namanya jamak kasroh. Jamak taksir yang fungsinya adalah jamak kasroh. Di sini saya meyakini ini adalah jamak kasroh karena disebut wahya kasiratun jiddan la tanhasiru minha. Jamak yang disampaikan di sini adalah ucapan-ungkapan yang berpotensi untuk menggugurkan keimanan kita terlalu banyak sehingga tidak bisa terhitung. Maka ini menurut saya adalah jamak taksir yang fungsinya adalah jamak kasroh, tidak terhitung, antara dari 1 sampai 10 sampai di atas 10. Salah satunya apa? Disebut minha ayyakula li muslimin ya kafirun au ya yahudiyun au ya nasraniyun au ya adimaddin muridan bidzalika annalladzi alaihi al-mukhatab minad din kufrun au yahudiyun au nasraniyun au laisa bidinin. Disebut kalau kemudian seseorang muslim menyapa kepada sesama muslimnya, lo nggak punya agama, lo agamamu bukan muslim, gitu saja itu sudah menjadi potensi untuk mencoba masuk di dalam kaitan riddah, meskipun itu kecil, tetapi itu kalau berulang-ulang akan menjadi potensi yang besar, sehingga diharapkan sesama muslim di dalam memanggil sesama muslimnya yang panggilan yang baik, panggilan yang benar, sehingga tidak berpotensi untuk melakukan satu kemaksiatan yang berupa akwal, berupa percakapan maupun ungkapan-ungkapan.
Di sini banyak sekali kalau kemudian di dalam redaksi pada era medsos ini banyak sekali, kalau perlu saya harapkan di antara kita mudah-mudahan bisa untuk melakukan satu mengerem, tidak melakukan satu upaya-upaya, apalagi zaman menjelang pemilu itu banyak sekali kegiatan-kegiatan ini yang berpotensi untuk melakukan kegiatan yang merusak keimanan kita. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari segala macam bahaya-bahaya seperti itu. Menyampaikan seorang muslim disampaikan bukan seorang muslim, tidak memiliki agama, tidak memiliki tidak punya agama, kamu tidak punya adab, segala macam, itu juga redaksi-redaksi yang tidak tepat untuk disampaikan sekarang. Di samping berpotensi melanggar undang-undang ITE, undang-undang yang diatur melalui pemerintah kita, secara agama juga tidak dibenarkan melalui kajian-kajian yang salah satunya ditulis oleh pengarang kitab Sulamut Taufik di sini. Kemudian apa seterusnya kira-kira? Wa kasukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala au wa'dihi au wa'idihi mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain yang kemudian bisa berpotensi untuk melanggar keagamaan dan keimanan kita, wa kasukhriyah. Sukhriyah itu apa? Sukhriyah itu dari fi'il madhi berupa sakhara, yaskharu sukhriyan, merendahkan. Arti dasarnya adalah merendahkan. Wa kasukhriyati bismin min asma'i ta'ala, merendahkan nama di antara nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Kalau kita membaca Al-Quran di lampiran terakhir biasanya ada Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih, sampai pada terakhir ada sifat-sifat Allah, ada Al-Muhaimin, ada Rahman, ada Rahim, ada Al-Qahar, ada Wahhab, segala macam. Mencoba untuk merendahkan nama-nama Allah ataupun wa'dihi, janji-janjinya Allah. Kalaupun Allah mencoba memberikan janji yang baik kepada seseorang mukmin, seorang muslim, seorang muttaqin, dijanji kalau kalian berbuat baik dan kalian semuanya beriman sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan Islam, kemudian nanti akan diberikan pahala yang tepat, diberikan jannat, surga yang diberikan kepada seseorang tertentu. Itu adalah salah satu janji-janji Allah. Kalau kemudian seseorang mencoba untuk sukhriyah, merendahkan janji-janji itu, misalkan contohnya, itu kan cuma kata bahasa agama, kan belum tentu nanti kemudian di akhirat nanti benar seperti ini. Contohnya hal-hal seperti itu, redaksi yang sudah dijanji oleh Allah di dalam Al-Quran maupun diredaksikan yang dijanji oleh Nabi Muhammad di dalam hadis, semuanya adalah wajib kita imani dan wajib kita benarkan, karena itu adalah firman Allah dan itu adalah benar adanya dan harus kita yakininya. Kalau kemudian kita sedikit ragu atau kemudian kita justru mencoba untuk mengejek, menghina dari redaksi-redaksi dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, maka itu adalah berpotensi juga terhadap masalah kegagalan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Untuk itu mudah-mudahan kita juga selamat dari segala hal-hal ini. Merendahkan asma-asma Allah yang pertama, kemudian yang kedua merendahkan janji-janji Allah yang di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis sudah ada janjinya. Bagi orang yang iman, yang beramal soleh, maka jannat, surga akan diterimanya. Kemudian itu dianggap itu kan hanya sekedar ungkapan-ungkapan redaksi Al-Quran, redaksi hadis, besok belum tentu seperti itu. Kalau sama-sama mencoba mengejek ini, kayak kita sama-sama meninggal, nanti kalau orang meninggal kemudian kembali ke dunia, harapan-harapan orang meninggal pasti luar biasa pengen jadi ke dunia. Nah, ini juga ada satu redaksi juga, kebetulan saya ingat, banyak di antara redaksi Al-Quran itu disebut la'allakum. Seperti janji misalkan Allah memerintahkan seseorang muslim, seorang mukmin untuk melakukan ibadah sholat puasa zakat. Misalkan contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Di situ disebut kata la'alla. Kata la'alla itu identik dengan kata yang lain di dalam redaksi bahasa Arab berupa laita. Ya laitani kuntu turaba. Di dalam ayat terakhir surat An-Naba disebut ya laitani kuntu turaba wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seseorang yang kufur nikmat yang Allah berikan di dunia ini, kemudian nanti pada hari tertentu dia akan menyatakan ya laitani kuntu turaba, ya Allah hidupkanlah kembali saya di dunia ini, semoga saya agar dikembalikan menjadi turab, menjadi bumi, menjadi tanah lagi, agar saya bisa melakukan satu kegiatan-kegiatan di dunia akan yang lebih baik. Itu redaksinya adalah laita. Kalau kita sama-sama di dunia tidak percaya dengan keyakinan-keyakinan kita, nanti pada saat di akhirat nanti redaksinya pasti yang disampaikan adalah laitani kuntu turaba. Ya Allah, kembalikanlah kami di dunia, kembalikanlah kami menjadi tanah agar kami nanti ketika di dunia akan mencoba beribadah semaksimal mungkin. Itu sudah diredaksikan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Naba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kata laita yang disebut di dalam Al-Quran itu artinya sama dengan kata la'alla yang diperintahkan Allah, wajib bagi kalian semua seorang muslim, seorang mukmin untuk melakukan puasa sebagaimana diwajibkan oleh umat-umat terdahulu kamu agar kalian menjadi seorang yang bertakwa. Bedanya apa? Kata la'alla sama kata laita. Kata la'alla di situ adalah menyebut berfungsi dalam kapasitas sebagai sesuatu yang masih memungkinkan terjadi. Itu bahasa Arabnya berfungsi sebagai litaroji. Taroji itu harapan yang masih memungkinkan untuk bisa tercapai, itu taroji. Kalau la'alla yang artinya sama dengan laita tadi, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, itu laita di situ mengandung arti tamanni. Tamanni itu harapan yang kelihatan bisa terjadi tetapi tidak mungkin terjadi. Harapan-harapan kosong. Contohnya misalkan seseorang, saya misalkan umurnya sudah 40 tahun, saya berharap kembali umur 20 tahun kan nggak mungkin. Itu namanya laita. Tetapi kalau redaksi la'alla ini adalah redaksi yang memungkinkan proses kedepannya akan bisa terjadi. Di dalam redaksi-redaksi Al-Quran, sebagaimana ayat yang kita dengar berhari-hari pada saat bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan bagi dirimu untuk melakukan satu ibadah puasa Ramadan. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh umat-umat sebelum kamu juga diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa la'allakum tattaqun. Redaksinya adalah la'alla. Harapan yang bisa tercapai. Potensi untuk menjadi seorang takwa dengan mengerjakan sebuah ritual puasa itu bisa sangat mungkin terjadi karena ini redaksinya la'alla. Berpotensi untuk diciptakan bisa menjadi sebuah kejadian yang konkret, itu namanya la'alla. Tetapi kalau laita tidak. Baik laita maupun la'alla ini adalah saudara-saudaranya. Di dalam Alfiyah kemarin sebelumnya saya sampaikan juga, ini termasuk redaksi saudara-saudaranya inna dan anna. Li inna anna laita lakina la'al, li inna anna laita lakina la'alla. Ini lakina sama la'alla sama-sama saudaranya inna yang berfungsi bisa menasabkan isim inna zaidan qaimun dan merafakkan khobarnya. Asalnya zaidun qaimun, kalau kena la'alla, kena inna, kena anna, maka yang pertama menjadi nasab, yang redaksi kedua menjadi dhammah. Itu dua-duanya berfungsi sama, tetapi maknanya berbeda. Ini seperti tadi, seperti sonam dengan wasan. Maka di dalam meredaksikan arti kata per kata dalam redaksi bahasa Arab perlu secara presisi dipahami secara betul-betul dari redaksi satu dengan redaksi yang lainnya.
Ini seperti wakasukhriyati bismin min asma'i ta'ala au wa'dihi au wa'idihi. Tadi baru kedua, merendahkan nama-nama dan asma-asma Allah di dalam Asmaul Husna, merendahkan, terus kemudian menghina dengan ungkapan-ungkapan yang memperkecil ataupun menghina lah, kira-kira menghina seperti itu. Nama-nama Allah dan juga janji-janji Allah dan juga wa'idihi dan ancaman-ancaman Allah. Wa'id ini adalah ancaman-ancaman Allah. Contohnya misalkan seseorang yang ukukul walidain misalkan, yang mencoba untuk melakukan satu tidak berbakti kepada orang tua misalkan. Orang yang ukukul walidain itu yang berani kepada orang tua. Orang tua kita ini bisa kalanya adalah guru-guru kita. Orang tua ada kalanya adalah mertua-mertua kita. Orang tua ada kalanya adalah ibu bapak kandung kita. Itu juga sebagian daripada orang-orang tua kita. Ada di dalam Al-Quran disebutkan Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dua hal ini kalau dipelihara dengan baik maka akan menjadi hasilnya baik. Tetapi kalau tidak bisa memelihara dua hal, itu akan menjadi buruk. Yang pertama, kita harus mencoba beribadah, menyembah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua itu ada kalanya guru, ada kalanya mertua, ada kalanya ibu kandung. Itu adalah orang-orang tua kita. Atau orang tua asuh kita di berbagai macam kesempatan, itu juga adalah pembimbing kita, itu adalah orang-orang tua kita. Kalau kita tidak berbakti kepada mereka itu, maka dosanya tidak bisa diampuni. Hanya ada dosa yang tidak bisa diampuni adalah ketika kita menyembah bukan selain kepada Allah, dan yang kedua adalah melakukan satu ukukul walidain atau mencoba untuk melakukan satu berani kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan juga melawan lah, yang paling tepat adalah melawan guru-guru kita, melawan orang-orang tua kita, dan melawan kepada orang-orang tua asuh, dan kemudian guru, dan kemudian mertua kita juga. Itu tidak boleh juga dari dua hal itu. Ini misalkan janji-janji Allah ataupun ancaman-ancaman Allah di dalam Al-Quran yang sudah disebut begitu, kemudian kita merendahkan, oh itu kan redaksi agama, kan belum tentu seperti ini. Itu juga maksud ini seperti itu redaksi ini. Jadi merendahkan janji maupun siksa-siksa yang telah diberikan oleh Allah di dalam redaksi Al-Quran maupun Al-Hadis melalui Nabi, kita mencoba untuk mengabaikan, bahkan mengkerdilkan. Itu meremehkan. Ini maksudnya meremehkan, merendahkan itu meremehkan redaksi-redaksi dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang dijanji. Itu dosa besar, dan itu juga bagian yang berpotensi untuk menggagalkan keimanan kita sebagai seorang muslim. Naudzubillah min dzalik. Mimman la yakhfa alaihi nisbatun dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ini merendahkan ini memang benar-benar dinisbatkan dalam rangka untuk mengecilkan zatnya Allah. Maksudnya begitu. Itu kalau hanya sekedar tidak merendahkan asma-asma Allah, ya bisa juga dosa tapi tidak besar. Tapi kalau berulang-ulang itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain apa? Disebut tadi banyak sekali. Wa ka'ayyakula lau amaroni Allahu bikada lam af'alhu au lau sarat al-qiblatu fi jihatin kada ma shallaitu ilaiha au lau a'tani Allahu al-jannata ma dakhaltuha mustakhifan mudahhiran lil inadi fil kulli. Salah satu contoh yang lain adalah ada seseorang yang menyatakan bahwa kalau Allah Tuhan kita memerintahkan segala sesuatu perintah keagamaan seperti ini, maka saya tidak akan melakukan hal itu. Kalau kemudian Allah memerintahkan sholat, maka saya tidak perlu sholat. Misalkan seperti, misalkan Allah memerintahkan zakat, memerintahkan puasa,
Itu yang diperintahkan kan orang-orang mukmin. Saya nggak perlu melakukan puasa, nggak perlu. Dengan konsep merendahkan redaksi dalam Al-Quran seperti ungkapan seperti ini juga berpotensi untuk melanggar keimanan kita, yang berpotensi untuk menggugurkan keimanan seorang muslim. Atau kemudian misalkan kiblat orang Islam di dalam berjamaah adalah menghadap kiblat. Kemudian kita mengatakan kalaupun kiblatnya dirubah dengan perubahan kiblat ke arah yang dari awalnya kiblat menjadi ke arah barat, menjadi arah timur, maka saya tidak mau melakukan sholat. Misalkan hanya mengatakan seperti itu. Enggak boleh juga, karena perintah sholat, perintah zakat, dan manifesto teknis operasionalnya ini mutlak ada di dalam Allah, maka kita harus apapun bentuknya harus kita yakini dan harus kita imani dan harus kita amalkan. Tidak perlu mengungkapkan alasannya bagaimana segala macam, tidak perlu. Kita cukup sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin ya jalanin aja, karena sudah menjadi qat'i ad-dilalah, menjadi kepastian al-qat'i minad-din, al-qat' ad-din minad-darurah. Jadi sudah kepastian hukum yang telah dicanangkan oleh Allah melalui keagamaannya. Berbeda dengan sesuatu yang itu masih ada irisannya, ada kegiatan yang diberikan akal manusia untuk mencoba melakukan ijtihad. Hukum-hukum yang bisa dijalankan melalui ijtihad para ulama, para manusia cendekiawan masih diperbolehkan bisa melakukan A dan B, tapi hukum yang sudah qat'i, sudah sholat 5 waktu, ya udah 5 waktu, jangan kita ambil 4 waktunya, kemudian kita tambahkan wajib, itu nggak boleh, udah paten seperti itu. Jadi kalau istilahnya orang-orang PNS given, sudah ada anggaran seperti itu, givennya seperti itu, ya udah kita jalankan saja deh, nggak usah kita ribut-ribut, yang penting kita jalankan. Kalaupun kita penambahan pada waktu pertengahan tahun untuk penambahan anggaran, itu namanya ada keterlibatan manusia, pikiran manusia, namanya ijtihad untuk menambahkan anggaran di dalam pelaksanaan kegiatan setahun ini. Ini ada makna ijtihad. Kalau ada yang rumusan ijtihad, maka bisa memungkinkan produk hukumnya bisa berubah berbeda-beda, produk manusia. Tetapi kalau produk Allah melalui kewajiban-kewajiban yang sudah ditunjuk, ya udah kita given saja, kita jalankan saja, nggak usah kita bincang kemana-mana. Itu salah satunya seperti itu. Atau kemudian kalaupun misalkan Allah memberikan surga bagi saya di satu waktu, saya tidak mau tidur di surga dah, saya ingin melihat yang lain saja. Ya nggak boleh juga, karena ini given. Jadi kalau sudah diperintahkan Allah, dikasih sesuatu Allah, ya udah kita nikmati, kita jalanin. Nah, kalau di dunia beda lagi. Kalau di dunia misalkan perjalanan dinas oleh masyarakat ASN maupun pejabat-pejabat yang lain yang seharusnya duduknya di depan secara bisnis di Garuda paling depan untuk efektif efisiensinya, ini untuk anggaran biar nggak terlalu menyedot banyak, saya nggak perlu duduk di kelas bisnis, ke kelas ekonomi. Ya, itu bagian yang bukan given, boleh. Kalaupun sudah given nggak boleh. Kalau sudah anggaran eselon 1, eselon 2 diduduk di depan bisnis, ya udah adanya begitu, nggak usah dirubah-rubah. Tapi kalau selama masih bisa diproses perubahan, bisa dilakukan itu. Nah, semua redaksi dan janji maupun janji maupun ancaman-ancaman dari Allah yang telah tersebut dalam nas Al-Quran itu sudah pasti, sudah given, nggak bisa dilakukan perubahan-perubahan apapun. Itu salah satu contohnya. Wa ka'ayyakul lau akhodani Allahu bitarkis sholah ma ana fihi minal marad dolamani. Ini karena waktunya sudah terbatas. Hari ini nanti saya akan mencoba melakukan kunjungan di salah satu pelopor di wilayah Depok, maka mohon berkenan ini kita cukupkan sekian. Insya Allah pada waktu berikutnya, pada kesempatan berikutnya secara rutin mudah-mudahan kita bisa ikut mengkaji secara bersama-sama, bertabarukan. Karena kitab ini meskipun kecil tetapi yang menulis adalah orang-orang yang kholis, orang yang arif, orang yang dekat kepada Allah. Hubungan spiritual manusia dengan Allah, hubungan spiritual manusia dengan ulama-ulama yang dekat dengan Allah, ini tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau hubungan kita berdoa sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim di tengah malam, hubungan kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak terikat ruang dan waktu. Berbeda dengan
model-model teknologi manapun saat ini. Contohnya misalkan kita bepergian ketika terbang di tinggi itu rupanya sinyal nggak masuk, ya kan? Karena itu terbatas ruang dan waktu teknologi. Tetapi kalau spiritual, meskipun ini kitabnya kecil, tetapi yang menulis adalah orang yang khalis, orang yang arif, orang yang dekat kepada Allah. Mudah-mudahan kita juga bagian yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mari kita berikan satu hadiah suratul Fatihah kepada mualif dan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan spiritual kita menyambung, roh kita menyambung kepada mereka, kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashabi wa dzurriyyati wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa jamil awliya wa syuhada was salihin wa tabi'in ulama wal musannifin jamil muqarrabin malaikatil muqarrabin khususan masus Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu wa yu'ni darajatih khususan la hadrati Syekh Muhammad Mutamakin khususan la hadrati Syekh khususan la hadrati Syekh al-alim al-fadil al-war al-kamil Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani wa khususan la hadrati Syekh sahib kitab Taufik al-Habib al-Idrus Syekh Abdullah bin Husain At-Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Ba'lawi wa ila hadrati jami' ashabi wa dzurriyyati wa ikhwanihi min anbiya wal muslimin jami' Syekh Al-Qadiriyah wa Syekh An-Naqsyabandiyah wa Syekh Fikri Tarkan ila Tarkan salamin baina hadratin bin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala niyatina bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya saya sebagai manusia mohon maaf dengan serendah-rendahnya. Mudah-mudahan Allah memberkati kesehatan kita dan memberikan tambahnya ilmu dan keyakinan kita sehingga kita lebih dekat kepada Allah kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.